Halo guys, kembali ke channel YouTube gua, itu channel Masana. Sekarang gue konten udah membuat gue nggak bikin video, oke? Sekarang gue kembali. Sebelum itu yang lewat ke channel gua atau video gua lewat di YouTube kalian, tolong mungkin bisa subscribe dulu lah ya. Subscribe di bawah, pencet tombol merah, kalau perlu tombol loncengnya biar setiap gue bikin video-video baru kalian bisa nonton. Mungkin video gue unfaedah banget karena nggak penting juga gitu kan, tapi mungkin bisa lah di like juga buat bonus, ya nggak sih? Hari ini kita bakal bahas sesuatu. Gue nemuin kata-kata dan gue kepikiran banget sama kata-kata ini. Apa sih kata-katanya? Ini kata-kata mutiara mungkin sangat berkesan buat gue karena gue yang nggak bisa apa-apa, gue yang emang banyak kekurangannya gitu loh. Mendengar kata-kata ini gitu kayak kepikiran terus dan terngiang-ngiang gitu, sangat-sangat terinspirasi bos. Apa sih kata-katanya? Gue nggak hafal, sorry, jadi gue bakal baca kata-katanya, udah gue catat di sini. Ini gue dapat dari akun TikTok @kubibil2. Gue sih nggak kenal sih sama dia, cuman konten-kontennya gue suka. Apalagi kata-kata yang ini, gue bacain ya. Temanku dibilang bodoh karena tidak bisa matematika. Padahal ia sangat pintar di kelas seni rupa. Temanku yang lain dibilang tidak berbakat karena tidak bisa bermain bola. Padahal ia sangat menguasai pelajaran fisika. Apakah kita harus mengutuk ikan yang tidak bisa memanjat pohon seperti kera? Atau kuda yang tidak bisa menyelam sedalam paus? Sampai kapan kita fokus pada kelemahan, bukan kekuatan? Sampai kapan? Sampai kapan kita harus menyamakan standar manusia ketika manusia diciptakan berbeda-beda? Sampai kapan kita menghakimi padahal ada pilihan untuk mengapresiasi? Jujur, pas gue denger kata-kata ini gitu, kayak videonya gitu, gue denger kata-kata ini kayak masuk bener-bener terngiang-ngiang terus gitu. Jujur gue langsung download gitu kan kata-kata itu gitu, gue bikin story gitu karena gue gitu, dengan banyak kekurangan, mungkin gue buluk gitu kan, gue gak punya kelebihan. Setiap periode sekolah gue itu berbeda. Di SD gue itu pendiam karena gue penakut, gue nggak bisa ngomong, gue nggak bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan gue dikucilkan, gue nggak punya banyak temen di SD. Kenapa? Karena gue nggak bisa bergaul gitu. Terus gue masuk SMK, sorry SMP maksud gue, kenapa langsung loncat? Habis SD kan SMP. Di SMP gue emang gue juga masih nggak bisa bergaul. Gue dijauhin sama banyak temen sih. Gue dapat sedikit temen, tapi di situ awal gue buat mengembangkan diri gue. Gue masuk organisasi, habis itu gue juga langsung mendapatkan banyak ilmu lah dari situ. Awal kehidupan gue menurut gue. Di situ gue berubah, gue bisa berkomunikasi mungkin ya. Dari situ gue belajar berkomunikasi dengan orang, belajar untuk kayak bergaul sama orang, caranya bergaul dan segala macam. Habis itu gue lulus dan masuk ke SMK. Dan di sini titik gue berubah. Dimana kata-kata ini pernah gue alami. Kenapa sih gue suka dengan kata-kata ini? Ya karena gue pernah ngalamin. Dimana gue dikucilkan karena gue gak bisa apa-apa sama orang di SMK lah pokoknya.
Pokoknya gue ngerasa dikucilin kenapa sih, karena oke, gue jelek gitu kan, gue nggak bisa, udah jelek, hitam, buluk, nggak bisa apa-apa, apalagi pelajaran bahasa Inggris gitu. Gue emang lemah di bahasa Inggris gitu. Cuman kenapa gitu. Cuman hal ini gitu, itu bener-bener bikin gue keinget gitu. Banyak hal di SMK dimana gue dididik sampai kayak gini gitu, jadi pemberani. Gak berani juga sih, gue juga penakut, cuman jadi kayak gini. Dan gue inget banget banget kata-kata guru ini. Jujur gue brutal di SMK gitu kan, gue jadi anak nakal di SMK, bahkan sampai banyak guru tahu gitu. Satu guru dimana dia dibilang mungkin sangat killer bos gitu, ditakuti di jurusannya. Gue sama guru ini beda jurusan gitu. Dia bilang kayak gini, hei kamu gitu kan, cita-citamu apa gitu. Karena gue lagi lihat ke jalan dan dia ngomong kayak gitu, terus gue jawab, saya mau jadi orang sukses pak gitu kan. Hah, orang kayak kamu itu cuma bisa paling jadi penjaga warnet gitu kan. Loh gitu kan, ya nggak bisa pak, saya bilang gitu kan, nggak bisa, saya mau jadi orang sukses gitu. Terus dia bilang, kalau saya lihat dari tipe-tipe kamu, gaya kamu sekarang, kamu itu penjaga warnet gitu. Terus saya tetap bersikeras, no, enggak pak, saya mau jadi orang sukses gitu. Saya tetap tegas kayak gitu. Hari itu selesai, nggak ada kayak apa sih kelanjutannya dari kata-kata itu. Dan berapa hari itu berlanjut gitu. Guru itu bisa membaca kemampuan gue gitu. Dia tahu kemampuan gue yang gue sembunyiin gitu. Jujur di SMK gue sembunyiin kemampuan gue, di mana gue pengen lihat karakter-karakter guru di sana gitu. Dan amazing gitu, guru killer ini yang ngatain gue bakal jadi kayak penjaga warnet gitu. Ternyata dia bisa baca dia baca karakter gue, dia bisa baca kayak kemampuan gue gitu. Gue kaget kan pas gue lagi di kelas gitu, danang gitu, sini gitu. Ada guru lain gitu, dia mau ngajuin sebuah proposal apa, mungkin kayak dulu itu kamera kalau nggak salah. Ini kan guru ekstra, bilang kayak gini, ini anak bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Wah, gue langsung kaget kan, oh dia dulu caci maki gue gitu, kok tiba-tiba sekarang dia muji-muji gue gitu. Dan kenapa dia bisa tahu gitu kan, kalau gue bisa berkomunikasi gitu. Terus dia itu cerewet gitu, dia bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Habis itu kayak, wah, gue cuma senyum-senyum gitu. Pertama kali gue dipuji sama seorang guru gitu, kalau gue itu bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Setelah gue dipuji kayak gitu, selesailah gue masuk ke kelas. Dan ceritanya gue mau bikin project di akhir tahun kelulusan gue. Gue cuma jadi kameramen sih gitu di situ. Cuman gue ngerangkap jadi bayangan pimpinan, artinya gue pimpinannya bukan gue, cuman di situ gue yang jadi kayak pimpinannya. Gue duduklah sama guru itu, gue suruh ngadep guru itu karena dia kan kayak pimpinan, kayak leader di ekstra gue gitu. Terus dibilang ini gini, kamu harus benerin ini benerin semua gitu kan, untuk proposalnya. Terus gue bilang iya sambil nunduk, karena biasanya gue ngelawan gitu kan. Terus tiba-tiba gue nunduk gitu. Terus dia bilang kayak gini, Danang gitu, kau marah sama saya? Terus, loh pak, enggak, saya nggak marah gitu kan. Habis itu dia bilang, saya bilang kayak gini supaya kamu itu belajar, kamu bisa belajar.
supaya kamu bisa lebih baik. Sekarang kamu kembali dan revisi proposal itu. Oke, fine, gua revisi proposalnya sampai bagus. Jangan mandang orang dari kelemahannya. Cuma itu pesan gua di sini. Karena kasihan. Misalnya orang itu nggak sekuat gue mungkin ya. Gue aja masih bener-bener. Gue itu nggak enak banget sama sekarang. Kalau misalnya orang itu lemah, mungkin dia bisa bunuh diri dan stres, mungkin keluar kota gitu, dia nggak mau sekolah gitu. Ya untung-untung orang itu sih masa bodoh gitu. Tapi kalau orang itu nggak masa bodoh kan kasihan bos. Jadi buat kalian semua, baik ke temen, mungkin ke murid, kalau nggak ke orang yang nggak dikenal atau orang mau dikenal, jangan mandang sebelah mata atau mungkin kekurangannya, mau dari fisik dan apapun itulah. Setiap manusia diciptakan berbeda-beda, kita harus tetap menghormati lah. Kalau mereka itu masih manusia, baik masih anak kecil ataupun udah tua atau dewasa, sama-sama manusia loh gitu. Kenapa sih kalian mandang sebelah mata gitu? Dan pengalaman gue mungkin banyak sih di luar sana gitu, tapi semoga banyak orang yang nonton video ini terus juga terpikir gitu. Terus buat kalian semua, gue cuma pesan lagi sekali lagi, jangan pernah mandang orang sebelah mata, karena setiap orang punya kelebihan. Kemudian juga jangan pernah mengucilkan orang, oke? Karena kita belum tahu kelebihannya. Mungkin kelebihan orang itu bisa lebih tinggi dari kita, walaupun gak kelihatan. Oke? Jadi buat kalian, see you next time video gue selanjutnya. Dan mungkin video gue bakal berbeda-beda, karena gue lagi cari konten yang bagus buat YouTube gue. Mungkin kalau ada yang mau komen, gue sih pinginnya reaction ya. Cuman kayak gue nemu kata-kata ini gila, bagus banget bos. Mungkin gue nanti bakal reaction video-video ini yang kubibil. Cuman nanti nunggu gue ada alat-alatnya. Gue lagi nyicil alat-alat. Enggak nyicil, gue lagi ngumpulin alat-alatnya. Oke? Jadi see you next time, kembali lagi. Bye, sampai jumpa. Jangan lupa like. Oke. Sampai jumpa.